Oh, Tompi, silakan Boleh? Tom. Saya ada sesuatu yang sangat mengganjal sih Pak tentang bagaimana negara ini mengkoordinir penanganan COVID gitu. Dari sekian banyak orang hebat, orang cerdas, orang pintar, orang tegas yang kita punya, kenapa dengan segala hormat saya ya, kenapa penunjukan koordinasi akhirnya dijatuhkan kepada Pak Luhut lagi gitu. Padahal kita tahu beliau udah punya tanggung jawab yang cukup besar di bidang yang lain gitu. Dan bidang kesehatan itu bukan teritorinya beliau gitu. Kita punya Menkes yang seharusnya bisa menjadi ujung tombak. Ya, jadi kalau perkaranya cuma masalah tegas-tegasan, ya beliau juga dari Pak Menkes kita juga dari Angkatan Darat gitu. Jadi bukan orang yang harusnya tidak tegas kalau secara tegas-tegasan gitu. Jadi kami butuh penjelasan yang lebih masuk akal ya. Kenapa sih harus Pak Luhut gitu? Apakah nggak ada orang lain di negara ini? Silakan Pak Mahfud, Menko Polhukam. Ya, begini. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya kepada Kompas TV yang ke-9. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Selalu nih Kompas TV. 9 tahun sudah. Begini ya, penunjukan ini pertama secara umum ingin saya katakan itu kan yang jadi berita itu kan selalu Pak Luhut itu. Sebenarnya kalau penunjukan presiden kan sudah proporsional. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ditunjuk Pak Luhut. Misalnya khusus untuk menangani penurunan angka terinfeksi atau angka penyebaran COVID di 9 provinsi yang menjadi perhatian itu khusus ditugaskan ke Pak Luhut dan Pak Doni. Tetap aja. Kemudian soal keamanan dan penertiban hukum diserahkan ke saya. Soal lagi yang menangani urusan-urusan yang hubungan dengan luar negeri, WNI yang luar negeri atau orang luar negeri maupun Bu Retno. Soal keuangan sudah pasti Bu Sri Mulyani. Pak Erik juga punya tugas-tugasnya sendiri mengkoordinasikan operasional di lapangan. Tetapi kan tetap di situ Menteri Kesehatan punya posisi sentral di situ. Sentral dalam arti ada di inti komite gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya memang tindakan-tindakan perintah-perintah yang sifatnya ad hoc itu tidak apa-apa juga. Kan setiap hari perkembangan COVID-nya juga berbeda-beda. Sehingga respon setiap hari juga berbeda-beda. Maksud saya berbeda-beda bukan jumlah yang terpapar ya, tetapi karakter penyebarannya, kemudian masalah-masalah sosialnya dan sebagainya, itu berbeda-beda. Penunjukan Pak Luhut, Doni untuk 9 provinsi. Kan tidak usah pakai impres. Itu sebenarnya tugas yang jangan aja situasional. Kalau aturannya sendiri ada perpres, ada impres yang semuanya yang secara khusus menunjuk seperti itu. Oke. Itu Rosi. Ya, baik. Mudah-mudahan Tompi cukup puas dengan penjelasannya. Kalau enggak nanti tentu tidak. Nanti tinggal di WA Pak Mahfudnya untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. Puas-puas nanti. Silakan. Tingkat kepuasan saya susah Pak. Kan tuh. Sekarang kita masih bisa kasih kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Tompi silakan. Saya melihat upaya-upaya baik sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi yang masih terlihat lemah adalah koordinasi antara bagian sebenarnya. Jadi mungkin ini idenya sudah ada tapi di lapangannya nggak kelihatan gitu Pak. Contohnya dengan untuk membatasi laju pandemik ini kan pasti transportasi itu ditekan, transportasi umum. Namun kebijakan ini tidak disertai dengan pengaturan dalam tanda kutip secara keras dan tegas kepada setiap pabrik-pabrik atau kantor-kantor yang yang saat ini berjalan untuk mengatur jam kerja karyawannya. Nah, saya ulang sekali lagi, penyampaian idenya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum dilakukan secara tegas. Karena akibatnya apa? Orang masih berbondong-bondong di jam yang sama. Gitu. Jadi mungkin perlu Pak, semua kebijakan yang dilakukan ini harus bersinergi satu sama bidang yang lain sih. Oke. Apakah ada tindak lanjutnya? Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik atau Pak Mahfud? Silakan Pak Erik. Saya bantu, nanti Pak Mahfud tambahkan. Ya. Kemarin pemerintah meluncurkan program justisi yang dimana sesuai dengan Impres 06 nanti dipimpin oleh Pak Mahfud
Pak Mendagri, TNI Polri mensupport daripada komite dan seluruh pemerintah daerah. Nah, operasi justisi ini juga tidak hanya tadi berkampanye, tapi juga seminggu setelah mensosialisasi agar protokol COVID-19 dilakukan, tetapi penegakan hukum yang mudah-mudahan jangan juga dipelintir lagi, selalu dibilang represi daripada pemerintah kepada masyarakat. Tetapi ini bagaimana justru ingin meningkatkan disiplin supaya masyarakat juga menjadi berperan dalam arti protokol COVID-19 ini, dan juga tadi kita menegakkan secara disiplin, tetapi ini juga kita memberikan solusi. Salah satunya bagaimana tempat-tempat isolasi diberikan kepada OTG yang memang memerlukan pada saat ini, baik tadi yang disampaikan oleh Ibu Menkyu ataupun Pak Menko, bagaimana kita provide daripada hotel-hotel yang bisa menjadi partner kita, dan juga Wisma Atlet itu terus dikembangkan. Sekarang di Tower 45 juga sudah ditambahkan, dan insya Allah Senin ini Tower 4 akan dibuka. Nah, hal-hal ini yang tidak lain tadi bagaimana kita coba mensinkronasikan, Dok. Mungkin Pak Mahfud silakan tambahan, Pak. Sebagai penanggung jawab di bidang disiplin dan penegakan hukum, saya mengatakan satu, penegakan hukum itu akan bekerja baik jika 3 hal terpenuhi. Itu teorinya Friedman. Satu, aturannya sudah ada. Kita sudah membuat aturan-aturan itu detail, mulai dari perpres, impres sampai permen. Kemudian aparatnya kita siapkan. Aparat kita sudah lakukan koordinasi dengan baik. Tetapi ada yang ketiga, masalah budaya hukum masyarakatnya ini. Di masyarakat itu masih banyak orang tidak mau diajak disiplin gitu. Nah, kalau kita berpindah agak sedikit lalu dianggap represi. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Tadi kita sempat bicara ya di ruang rias ya, bahwa kamu sendiri lihat masih banyak orang nggak percaya sama virus corona ya, jadi gitu. abai. Betul. Kamu lihat sendiri itu Saya lihat sendiri, dan bahkan itu viral juga bahwa sampai orangnya ini, bahkan PNS ya katanya, itu mendekati si yang pasiennya gitu, pengen membuktikan ini saya bakal kena apa enggak gitu. Itu kan suatu hal yang sangat tidak boleh diikuti gitu. Ya.